warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalahu wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin jamaah sholat subuh Masjid Al-Isra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala pujian yang milik Allah yang ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, yang menghidupkan kembali setelah kematian kita, yang membangunkan kita kembali setelah tidur kita, dan wa ilaihi nusyur, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji juga milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang hingga pada pagi ini, detik ini, saat ini masih memperkenankan kita untuk melanjutkan kajian kita pada kesempatan pagi ini. Dan ini menandakan bahwa Allah telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, terutama kenikmatan iman, Islam, ihsan, dan juga kenikmatan kesehatan dan kesempatan. Banyak saudara-saudara kita yang pada masa ini, masa pandemi ini, terjangkit penyakit dan Allah uji saudara-saudara kita dengan virus. Maka kita yang diberi kesehatan oleh Allah maka diuji juga oleh Allah untuk bagaimana menyikapi, peduli, membantu saudara-saudara kita yang sedang terjangkit. Oleh karenanya marilah kita buka pengajian ini dengan bacaan suratul Fatihah juga. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini Allah segera angkat virus corona dari lingkungan kita, dari dunia ini, dan Allah sembuhkan saudara-saudara kita yang terkena wabah corona ini, dan juga Allah ampuni dosa-dosa daripada saudara-saudara kita yang meninggal dunia karena corona ini juga. Ila dini as-sholihah wa ala kulli natin sholihah wa ila khairin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitabnya belum ada ya? Enggak ketemu kitabnya. Tes. Jadi wabah seperti ini, istilah dalam bahasa Arabnya namanya ta'un.
taun atau wabah penyakit seperti ini sudah menjadi sudah sering terjadi dalam perputaran zaman. Zaman Nabi pun pernah ada. Bahkan yang paling parah adalah pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada penyakit wabah taun yang banyak merenggut nyawa para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya sahabat Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu panglima perang yang paling spektakuler ya pada masa itu. Musuh itu mendengar namanya aja udah gemeter, apalagi ketemu orangnya. Tapi yang paling beliau menyesali adalah ketika beliau meninggal di atas ranjang, di atas tempat tidur. Dan waktu itu beliau terkena wabah taun, penyakit menular. Begitu juga sahabat Jabir bin Abdillah. Sahabat Jabir bin Abdillah juga ini meninggal pada masa taun. Kasih. Juga meninggal pada masa taun, wabah penyakit. Nah, pada saat taun ini juga terjadi perdebatan keras ya, antara sahabat Umar dengan sahabat Ubaidillah ibn Jarrah. Ketika sahabat Umar meminta sahabat Ubaidillah ibn Jarrah untuk keluar dari negeri yang terkena wabah itu. Dan akhirnya ketika Umar bin Khattab mau berkunjung untuk menjenguk sahabat-sahabatnya yang sedang sakit, juga tidak jadi, membatalkan. Di perjalanan itu kemudian membatalkan. Maka banyak sahabat-sahabat lain ya biasanya yang nggak ngerti itu biasanya apa istilahnya kalau ulama tabi'in ya, masyarakat setelah masa sahabat. Mereka ini protes, kamu kok takut mati sih Mar, itu istilahnya. Mati itu kan takdir. Nah, akhirnya keluarlah hadis Nabi yang menerangkan bahwasanya kalau terjadi wabah penyakit, maka negeri yang terjadi wabah itu harus di lockdown. Nggak boleh ada orang yang keluar dari situ, juga nggak boleh ada orang yang masuk. Nah, ini muncullah hadis seperti itu. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu minta Ubaidillah bin Jarrah untuk keluar dari situ, yang kemudian perdebatannya adalah
Abu Ubaidah bin Jarrah tidak mau lari dari takdir, kemudian dibantah oleh Umar bin Khattab bahwa engkau tidak lari dari takdir tapi menuju ke takdir yang lain. Jadi takdir itu kan tidak harus mati, ya kan? Hidup ini juga takdir. Takdir itu tidak harus sakit, tapi sehat juga takdir. Takdir kok diidentikan dengan sesuatu yang jelek aja orang-orang. Jadi hidup enak itu juga takdir. Jangan waktu hidup susah aja mengatakan itu takdir. Oleh karenanya keluar hadis seperti itu. Sahabat Nabi, kemudian kita mengetahui ada hadis yang menjelaskan bahwa Nabi juga menerangkan terkait taun. Oleh karenanya kita juga harus hati-hati. Makanya tadi saya ini juga tadi ya, udah nggak jaga jarak lagi itu kan. Padahal sekarang ini sedang muncul banyak varian-varian baru ini corona. Maka lebih baik kita jaga jarak lagi saja supaya menghindar ya. Ini bagian daripada ikhtiar usaha. Jangankan kita yang di mana Masjidil Haram yang terbuka seperti itu aja masih tetap harus jaga jarak. Itu menurut saya lebih aman. Dan lebih menjaga diri kita daripada, apalagi mungkin udah banyak yang kena ya. Ya. Saya yakin semuanya kita ini juga ada virusnya di tubuh kita ini, ada virus coronanya ada. Ya kan? Kalau di PCR gitu mungkin juga, cuma virus ini kan bisa kita lawan dengan imun yang ada di dalam tubuh kita. Makanya kita harus selalu menjaga kesehatan. Ya kan? Kita lagi sakit dikit, jangankan sakit yang serius, sakit flu aja. Flu itu kan biasa, minumin prokol juga udah enak. Tapi kondisi kayak gini, flu itu jadi membuat virus itu coba di swab, langsung positif. Padahal biasanya flu juga biasa saja. Makanya kita harus selalu jaga kesehatan, jaga jarak, dan pakai masker. Ini udahlah, patuhin aja segala macam ikhtiar itu. Supaya kita nanti juga waktunya normal, ya normal lagi. Kadang-kadang kita ini nggak sabaran. Padahal wabah corona ini kan baru berapa tahun sih? Belum ada 2 tahun ya? Baru 2 tahun. Nah, umur kita ini sudah ada yang 50, ada yang 60 ya. Sehat terus selama itu. Belum pernah ada baru 2 tahun ini. Berarti banyakkan mana? Sehat sama ininya. 2 tahun. Kalau umur 50 tahun mulai aktif di masjid, umur 40 tahunnya lah ya. Berarti kan 40 tahun ini selama ini kan sudah biasa, normal. Enggak normal 2 tahun saja kok kayaknya enggak masuk surga gitu kayaknya. Udah tenang aja lah ya. Nah, ini penting supaya kita paham. Wabah seperti ini sekali lagi bukan karena dosa ini atau dosa itu, enggak lah. Zaman Nabi juga ada wabah. Kita sakit ini bukan karena kita berbuat dosa ini, bukan. Sakit itu biasa, Nabi juga pernah sakit. Nabi itu sakit, itu Nabi padahal ya, itu Nabi ya, apalagi kita yang bukan Nabi. Nabi itu sampai sakit itu nggak bisa ke masjid coba. Sakit apa yang nggak bisa ke masjid? Padahal Nabi itu rumahnya nempel masjid. Rumah Nabi ya masjid itu. Kalau sekarang ya mana? Yang makam itu ya. Habis makam kan raudhah, habis raudhah kan
mimbar ya, yang sudah umroh itu. Rumah Nabi ya makam itu. Masa kayak gitu nggak bisa ke masjid? Ya. Tapi buktinya nggak bisa. 3 kali Nabi sakit seperti itu. Nah, artinya bahwa sakit itu biasa. Kemudian sakit ini dijadikan, disikapi oleh kita, kemudian bisa menebus dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, itu benar. Ya kan? Itu benar. Jika kita sabar dengan sakit kita, kemudian kita menyikapi sakit kita itu sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka sakit kita itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang ada. Dosa itu yang tidak bisa sembuh kecuali dengan sakit. Ya. Ada dosa itu, dosa yang kita perbuat itu yang kadang-kadang tidak bisa sembuh, tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali dengan sakit. Maka kita sakit. Sehingga kita sikapin aja. Ya, itu juga pernah terjadi zaman siapa? Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kan ya nabi yang sehat, gagah, kaya, ya kan? Tapi diuji oleh Allah dengan sakit. Sampai istrinya protes. Engkau ini kan nabi, kok bisa sakit? Kok sampai sakit kayak gini 10 tahun nggak sembuh-sembuh? 10 tahun itu padahal Nabi Ayub itu baru 10 tahun. Istrinya sudah. Kemudian Nabi Ayub tanya ke istrinya, kita ini sudah umur berapa? Kata istrinya, ya kita sudah tua. Di waktu itu umurnya 90 tahun, 91 tahun. Nabi Ayub umurnya 95 tahun. Tuh 91 tahun. Baru dikurangi 10 tahun. Banyakan mana? Sehat, gagah, kaya dengan sakitnya. Maka Nabi Ayub mengajari istrinya agar kita mensyukuri saja yang sudah kita nikmati itu. Karena ternyata Allah lebih banyak memberikan nikmat kepada kita dibandingkan memberikan uji. Hadirin jamaah sekalian, kemudian melanjutkan kajian kita yang sebelumnya, di mana pada kesempatan yang sebelumnya pengarang kitab menyampaikan bahwasanya lisalamatid dunya khisalun arba. Ghufrun li jahlil qaumi man ukata jahula wa takunu min saibil unasi asya wa li saibi nafsika lil unasi badila. Bahwa untuk keselamatan dunia kita ini ada 4 hal yang perlu kita pahami agar dunia kita selamat. Dunia selamat. Yang pertama itu memaklumi kebodohan orang lain. Ketidakmampuan orang lain itu kita maklumi. Jangan kita permasalahkan. Kalau orang nggak ngerti itu jangan dipaksa untuk ngerti, tapi justru kita beri mengerti. Memberi pengertian juga harus sabar, harus pelan-pelan. Karena kalau kita tidak memahami, tidak mengerti ketidakmampuan atau ketidaktahuan seseorang, maka kita pun akan terjerumus kepada ketidaktahuan itu, kebodohan itu.
Kemudian yang kedua adalah kita jangan ikut-ikutan. Jangan terjerumus juga tadi itu. Kita jangan ikut-ikutan menjadi bodoh juga, menjadi tidak tahu juga. Kemudian yang ketiga adalah jangan pernah kita putus asa. Putus asa untuk belajar. Putus asa, jangan pernah kita sampai putus asa untuk memahami ketidaktahuan orang lain, kebodohan orang lain, sehingga memotivasi kita untuk belajar, untuk memberitahu, juga menghindari putus asa dari belajar, sehingga kita tidak terjerumus kepada kebodohan. Yang keempat adalah motivasi yang tinggi untuk selalu memahami lingkungan, memahami keadaan, memahami situasi. Makanya Rasulullah SAW itu dipaksa oleh Allah untuk memahami itu. Sehingga ayat yang pertama turun adalah Iqra. Dan Nabi mengatakan ma'ana biqari, saya itu nggak bisa baca. Apa yang saya baca? Selain nggak bisa baca juga apa? Di gua nggak ada lampunya, gelap. Ma'ana biqari, apa yang saya baca? Saya nggak bisa baca. Ternyata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Justru bacalah dengan menyebut nama Allah yang menciptakan. Ini namanya situasi, keadaan. Allah itu menciptakan. Kemudian khalaqal insana min alaq. Nah, ini namanya kita diminta juga, yang pertama kali yang kita pahami dari ayat pertama turun adalah membaca situasi. Ada beberapa ulama yang kemudian memaksakan diri bahwa kalau mengatakan Nabi nggak bisa baca itu berarti penghinaan, katanya gitu. Ada juga yang seperti itu, sampai dengan berbagai ini. Padahal banyak disebutkan dalam Al-Quran, memang Nabi itu ummi. Ummi itu bahasa Arab yang berarti tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Makanya sering saya sampaikan bahwasanya buta hurufnya Nabi bagi umatnya itu adalah kehinaan, kebodohan. Tapi buta hurufnya Nabi bagi Nabi Muhammad SAW adalah sebuah mujizat, sebuah kemuliaan. Karena yang paling utama adalah menutup prasangka buruk dari kafir Quraisy pada masa itu dan musuh-musuh Islam hingga sekarang yang menuduh bahwa Al-Quran itu adalah apa? Karangan Nabi Muhammad SAW. Itu satu-satunya fakta yang menutup prasangka bahwa Nabi itu ngarang Quran. Nabi cerdas, iya, karena Nabi itu punya sifat fatona. Tapi orang cerdas itu kan tidak harus bisa baca, tidak harus bisa nulis. Buktinya apa, Pak? Ya itu sekarang aja ada banyak itu orang Madura itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ya kan? Cerdas. Buktinya cerdas apa? Buktinya usahanya besar, ya kan? Karena walaupun nggak bisa baca, nggak bisa nulis, duit ngerti dia.
Tanda tangan aja nggak bisa kadang-kadang. Pakai apa? Jempol aja. Itu Haji Soleh namanya itu ya, di Cikarang itu. Orang Madura itu. Biasanya kalau ke situ dia pakai sarung, nggak pakai baju, pakai peci putih udah. Nah, kalau orang nggak ngerti ya dikira orang gembel aja. Tapi nggak taunya semua mobil terbaru punya dia. Cerdasan mana sama orang Tridaya? Ya, semua mobil baru yang terbaru selalu beli itu. Artinya nggak bisa baca, nggak bisa nulis itu tidak harus itu sebuah kehinaan, tidak harus itu sebuah kebodohan, tapi bisa jadi itu satu kelebihan. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak harus orang yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis itu nggak belajar, tetap bisa belajar. Buktinya apa? Buktinya ayat pertama Nabi yang turun kepada Nabi adalah Iqra. Bacalah. Belajar itu dia harus baca. Tapi belajar memahami situasi, belajar memahami lingkungan itu adalah juga membaca. Oleh karenanya wasiat yang ke-9 dalam rangka menapaki suluk jalan para wali itu adalah ta'allumul ilmi asyar'i, yaitu menuntut ilmu syar'i. Penting itu menuntut ilmu syariat itu. Menuntut ilmu itu penting. Belajar itu penting. Dan sekali lagi, belajar itu tidak harus membaca, tidak harus menulis. Sering saya ulang-ulang, sering saya sampaikan bahwa kurang lebih dari 10.000 sahabat Nabi yang berangkat ke Mekah pada waktu Fathu Makkah ini 98%-nya itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Dan dari 10.000 itu bisa jadi 40, ada yang mengatakan 50%-nya hafal Quran, 50%-nya hafal, bahkan ada yang mengatakan 60%-nya hafal Quran. Padahal nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi hafal Quran. Orang Tridaya bisa baca, bisa nulis, tapi nggak ada 1%-nya ada nggak yang hafal Quran. Nah, artinya hafal Quran tidak harus bisa baca, tidak harus bisa. Sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang ulama-ulama Arab, ya, termasuk guru saya yang diawali di Mekah itu, anaknya itu masih kecil, belum bisa baca Quran, belum bisa baca walaupun bahasa Arab. Quran itu belum bisa baca, tapi sudah hafal Quran. Jadi istilahnya kayak di Kudus itu banyak anak-anak yang baca Iqra itu belum bisa, baca Iqra itu belum bisa, apalagi Quran, tapi sudah hafal Al-Quran, walaupun belum 30 juz, tapi sudah hafal Quran. Dan para ulama-ulama dulu memang kebanyakan seperti itu, kebanyakan menghafalkan Quran kepada anak itu dengan cara ketika mereka belum bisa baca dan belum bisa nulis, karena otaknya masih belum penuh, memorinya belum banyak ini, sudah hafal. Makanya para ulama-ulama dulu, Imam Syafi'i umur
7 tahun sudah hafal Quran, Imam Ahmad umur 7 tahun sudah hafal Quran, masih kecil-kecil lah ya. Tapi biasanya gitu orang tuanya dulu yang hafal Quran, ya. Karena orang tuanya hafal Quran atau rajin baca Quran, maka anaknya masih kecil sudah hafal. Orang ceritanya orang tuanya nggak rajin baca Quran, apalagi hafal, ya. Apalagi hafal Quran, baca Quran aja nggak rajin. Nah, harus dirutinkan kan di rumah itu, Pak. Setiap hari harus baca Quran. Lupa itu sholat kan udah baca Quran, ya jangan gitulah. Baca Quran yang melihat mushaf, melihat kita. Harus. Kapan waktu yang kira-kira senggang? Nggak ada waktu senggang, nggak mungkin. Itu namanya kebangetan kalau nggak ada waktu senggang. Baca Quran itu kan nggak harus lama. Ya. Nggak harus lama setengah jam, nggak usah. Terus 5 menit aja udah. 5 menit, 10 menit aja. Tapi rutin, istiqomah, habis subuh, habis sholat subuh, pulang ke rumah. Loh Pak, kadang-kadang ini Pak, dingin. Udah kentut, keburu kentut. Males wudunya. Kata guru saya, jangan sampai malas wudhu itu menghalangi kamu baca Quran. Walaupun kalau dalam pandangan Imam Syafi'i, madzhab Syafi'i, megang mushaf itu kalau tanpa wudhu itu haram lah ya, nggak boleh. Tapi ada pendapat ulama yang lain boleh. Syukur kalau hati-hati cara bukanya. Kan baca Quran kan nggak harus dipegang, ya kan? Tapi ditaruh di meja, baca sendiri itu semua ulama memperbolehkan tanpa wudhu, ya kan? Baca aja tanpa megang mushaf itu semua ulama memperbolehkan tanpa wudhu. Artinya kita boleh, hati-hati, ya kan? Karena nggak wudhu, ya kan? Karena menghormati mushaf. Ada yang ekstrim, nggak usah wudhu-wudhuan megang Quran. Quran ini kan cuma kertas, nah itu ekstrim namanya. Bukan masalah Quran itu kertas, tapi isinya kertas itu apa, kan gitu. Ini ketika isinya habis, boleh nggak dibuang ke sampah, dibuang kemana aja? Ya kan? Bukan melanggar etika sama sekali. Tapi kalau masih ada isinya, dibuang. Itu jelas melanggar etika. Makanya yang penting itu isinya. Nah, makanya para ulama, mayoritas ulama itu mengharamkan megang mushaf ketika kita punya hadas kecil, apalagi hadas besar. Tapi sekali lagi, punya hadas itu jangan sampai menghalangi kita membaca Al-Quran. Toh membaca tidak harus memegang. Apalagi sekarang bisa baca Quran dari emang boleh Pak buka Quran lewat HP walaupun punya hadas, boleh. Kenapa? Karena ini HP, bukan Quran. Quran ada di dalam HP. Oh, itu penting Pak belajar gitu Pak. Karena banyak orang yang ngerti. Boleh enggak Quran itu, mushaf Al-Quran itu ditaruh di bawah
kursi sana. Boleh nggak? Nggak boleh kan? Nggak boleh. Tapi kalau kita naik pesawat atau naik bis, ya kan? Bisa jadi Quran itu ada di bawah kita, karena Quran ini ditaruh, dipaketkan, ya kan? Taruh di bagasi. Boleh nggak kayak gitu? Kalau sudah jadi paket, itu namanya paket, bukan Quran lagi. Sama semua ulama sepakat, kita kalau megang kitab, ini boleh tanpa wudu. Walaupun lebih hati-hatinya pakai wudu. Walaupun di dalam kitab ini ada Al-Quran. Paham ya? Jadi nggak apa-apa. Lebih-lebih di dalam HP ini lebih banyak isinya, itu lebih banyak selain Al-Quran. Ya, ini pentingnya kita belajar tentang ilmu syari, supaya kita ini bisa hidup di dunia ini bisa memahami situasi dan kondisi tadi. Tidak ya, apalagi zaman sekarang ini seringkali ya, agama ini disampaikan oleh orang-orang yang tidak mengerti, ya akhirnya agama ini jadi menyusahkan orang. Padahal agama ini diturunkan oleh Allah melalui baginda Rasulullah SAW akan memberikan kemudahan. Jadi kita memahami syariat ini supaya hidup kita ini mudah, bukan orang yang beragama itu bertambah susah. Makanya Rasulullah perintahkan yassiru wala tu'assiru. Berikan kemudahan, jangan dipersulit. Maka Nabi itu memperbolehkan, ya, kalau di kampung itu dulu kan hampir setiap RT itu ada musola ya kan? Dulu di kampung itu bahkan setiap gang dulu ada musola. Tapi ketika Jumatan biasanya ngumpul di masjid jami. Ya, itu juga dalam rangka memberikan kemudahan. Jangan sampai orang ingin sholat berjamaah itu terhalang karena jauh. Bahkan Nabi pun menganjurkan untuk membuat namanya masjid diar, masjid yang ada di rumah kita itu ada sebagian yang kita buat masjid untuk masjid keluar. Ya, karena bagian dari dalam rangka memberikan kemudahan. Saya pernah cerita ada imamin di masjid itu suratnya panjang-panjang. Ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa imam itu adalah sahabat Nabi sendiri, namanya Jabir bin Abdullah tadi. Suratnya panjang-panjang, surat Al-Baqarah, surat An-Nisa seandainya ya sesuaikan saja. Itu Nabi sangat marah. Kenapa? Marah karena itu menyusahkan, bukan memberikan kemudahan. Kadang-kadang saya lihat imam-imam sekarang ini kan ya kebetulan suaranya bagus, bacaan Qurannya banyak, hafalan Qurannya banyak. Kalau sholat ngimamin itu suratnya panjang-panjang.
Yaitu bukan disenangin oleh Nabi, malah dibenci oleh Nabi. Kenapa? Karena mempersulit orang. Oh Pak, tapi jamaah kita ini banyak yang seneng Pak, kalau dia baca panjang. Banyak yang seneng, tapi ada satu orang saja makmum yang wahum karihun, mereka nggak suka dengan imam itu karena bacanya panjang. Maka Allah tidak akan pernah mau melihat imam itu nanti di akhirat, apalagi memberikan rahmat. Makanya Nabi itu kalau sholat istilahnya ringan, cepat, nggak berjamaah itu, supaya orang nggak kapok gitu. Saya ada juga di masjid saya itu, memang bacaannya bagus, enak, lama, banyak yang seneng, banyak. Tapi ada satu orang tua yang ngeluh ke saya, Ustaz, imam itu jangan dipakai lagi Pak Ustaz. Kenapa? Kan bagus itu, banyak yang seneng. Iya, tapi saya ini hampir nggak kuat berdiri kan. Kaki saya padahal ya nggak panjang juga sih, padahal surat apa itu namanya, surat yang Sabbihisma Rabbikal A'la saja. Tapi panjang dan tidak itu kan relatif, iya nggak? Maka kita harus melihat makmum itu yang paling yang paling ringan ya, jangan dilihat yang paling. Makanya imam-imam itu kadang-kadang kok kayaknya gengsi gitu baca Qul Huwallahu Ahad itu. Padahal Qul Huwallahu Ahad itu juga Al-Qur'an kayaknya ya. Nah, ini bagian daripada mempermudah, memberikan kemudahan. Benar, Nabi itu marah sekali. Dan sahabat yang meriwayatkan hadis itu namanya Anas bin Malik, itu mengatakan saya tidak pernah melihat Nabi marah semarah itu pada orang. Ternyata kepada imam yang biasanya baca suratnya panjang, udah ringan-ringan saja. Ini pentingnya kita belajar ilmu syariat. Bahwa syariat itu tidak harus yang menyusahkan, tapi justru ilmu syariat itu yang memberikan kemudahan. Nabi itu seringkali makan. Kalau makan itu Nabi seringkali di luar rumah, ya, karena di rumahnya nggak ada makanan, jarang ada makanan. Jarang beliau makan sama istri, ya kan. Jarang. Setelah diutus jadi nabi ya, seringkali makan bareng sama sahabat-sahabatnya yang lain di luar. Ya, ini juga mengajarkan kepada kita bahwa hidup itu mudah-mudah saja lah. Jangan mempersulit diri. Ada orang itu yang hidupnya itu sulit. Mangan di sini nggak enak karena itu pernah kemarin itu diajak orang-orang kaya Pak, ya namanya orang kaya ya, mobilnya mewah. Saya itu diajak buka waktu itu, udah turun, udah parkir, karena saya ditawarin Pak Kiai maunya di mana makan, saya pengennya di sini gitu. Waktu itu karena pernah makan di situ enak, udah nyampe situ loh, nggak jadi. Kita ini batiknya kayak gini, mobilnya ini, masa makannya di sini. Akhirnya kita milih makan di tempat yang mewah, di restoran mahal, lama, nggak enak, ya kan? Nah, itu namanya mempersulit. Padahal banyak juga orang-orang kaya yang ya hidupnya biasa-biasa saja, makan di mana saja enak gitu. Ya tetap harus menjaga kebersihan. Dan Nabi itu ingin menggambarkan bahwa hidup itu nggak usah susah-susah.
Dan apa yang digambarkan Nabi ini namanya syariat. Sehingga Nabi biasa saja. Walaupun Nabi juga bergaulnya dengan orang-orang kaya. Menantunya itu juga kaya raya. Sayyidina Utsman itu. Ya kan? Abdurrahman bin Auf itu, sahabat Nabi itu kaya raya itu. Hartanya yang disodakokan saat waktu perang Tabuk, hartanya yang disodakokan, yang diberikan aja, itu bisa buat beli perumahan Tridaya 4 ini. Hartanya yang disodakokan itu bisa buat beli perumahan Tridaya 4. Saisi-isine. Itu kayanya Sayyidina Utsman bin Affan, menantu Nabi. Kenapa? Karena ya itu tadi, Nabi itu ingin menggambarkan bahwa agama yang beliau bawa ini mudah, tidak sulit. Sehingga sahabat-sahabatnya itu jadi enak hidup sama Nabi. Walaupun tidak semuanya kemudian merasa enak. Ada juga ternyata sahabat Nabi itu sahabat juga, karena definisi sahabat itu orang yang beriman kepada, orang yang melihat Nabi dan beriman kepada Nabi. Itu definisi sahabat Nabi. Ada juga sahabat itu yang nggak suka, ada juga. Sampai hidupnya itu nggak suka aja sama Nabi. Nabi gini diprotes, Nabi gini diprotes. Ada nggak? Ada. Sampai-sampai Nabi mengatakan, saya khruju min di hadar rajul qaumun yaqra'unal Qur'an wa yaquluna min qawli khairil bariyah. Ya. Akan keluar dari keturunan orang-orang seperti ini satu masyarakat yang rajin baca Quran, rajin baca hadis, ya kan? Tapi la yujawizu imanum hanaziro, tapi imannya tidak sampai di tenggorokan, imannya cuma di mulut saja. Ada juga sahabat Nabi, sahabat juga yang munafik, ada yang munafik. Munafik itu mulutnya berbeda dengan hatinya, dohirnya berbeda dengan batinnya. Dohirnya kayak dia itu pengikut Nabi, tapi hatinya ternyata tidak menyukai Nabi. Nah, diceritakan di dalam hadis itu, dalam sejarah ada 12 orang yang itu hanya diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad hanya menceritakan kepada sahabat yang namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Sehingga Hudzaifah ibnul Yaman ini dapat julukan dari sahabat-sahabatnya dengan julukan Sirrun Nabi, Sohibu Sirrin Nabi, orang yang tahu rahasia. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu nggak mau sholat jenazah, nyolatin jenazah yang Hudzaifah ibnul Yaman ini nggak mau sholat di situ. Kan di dalam Al-Quran itu kan diterangkan, wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Jangan sekali-kali kamu sholat nyolati jenazahnya orang munafik.
dan jangan ziarah ke kuburnya. Nah, sahabat Umar ini ketika jadi khalifah itu kalau sholat nunggu Hudzaifah. Kalau Hudzaifah sholat maka dia ikut sholat. Kalau Hudzaifah nggak sholat maka dia nggak ikut sholat. Kenapa? Yaitu karena ingin menjaga Nabi Muhammad SAW. Makanya penting sekali hadirin jamaah sekalian, apapun yang bisa kita menjadi media kita memahami syariat, maka kita kerjakan. Sekarang apalagi lebih mudah sekarang itu, karena lewat media-media sosial dan seterusnya. Walaupun kita juga harus banyak menyaring, ya, menyaring. Mana yang, pokoknya intinya Islam itu mudah, itu saja. Kalau ada yang menjelaskan yang repot-repot, berarti ini pasti ada yang salah, ya kan? Pasti ada yang kok memberatkan, pasti ada yang nyaringnya itu biar gampang, nyaringnya itu biar gampang. Karena Nabi ini juga, subhanallah, Nabi ini punya sejarah latar belakang kenapa beliau diutus jadi Nabi akhir zaman, karena Nabi yang diharap-harapkan oleh umat manusia pada masa itu sebagai Nabi akhir zaman itu adalah Nabi Isa. Sebenarnya ya, makanya Nabi Isa itu juga dapat julukan sebagai juru selamat. Ya, Mesias, Nabi yang digadang-gadang. Tapi karena Nabi akhir zaman itu juga diperlakukan seperti itu, ya, dimuliakan sampai seperti Tuhan, dihinakan sampai disalib di tengah padang pasir lah ya, di tengah ini. Makanya Nabi itu hidup yang sedang-sedang, yang muda-muda saja. Sehingga Nabi pun mengatakan khairul umur ausatuha. Sebaik-baik perkara itu ya yang sedang-sedang. Jangan mempersulit, jangan juga ngegampang, ya kan? Apa itu istilahnya? Gampangin juga jangan, mempersulit juga jangan, tapi biasa-biasa saja. Nah, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan memberikan manfaat dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang perlu tanyakan? Cukup ya? Cukup, memang gampang aja lah ya. Jangan bersul kalau nggak ada jawab, nggak ada yang tanya, nggak usah dipaksain nanya-nanya gitu. Apalagi nanti bisa ngobrol di luar, ya kan, sambil ngopi kan lebih enak, ya kan. Gitu. Saya kan pengennya itu ya di setiap tempat lah, saya itu pengen nyantai gitu, nggak buru-buru, nggak dikejar tayang saya itu, ya, karena belum terkenal gitu kan. Tapi insya Allah ya walaupun terkenal juga pengennya nggak gitu, pengennya tetap bisa nyantai. Ya walaupun kadang-kadang juga kejar tayang. Ya sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari segala macam mara bahaya akhir zaman ini, dan kita doakan sekali lagi mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang meninggal karena wabah penyakit ini mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Akhirul kalam subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.